Setiap orang berpasangan itu selalu tidak bisa simbiosis mutualisme. Iya, kenapa sih nggak bisa Simbiosis mutualisme, kenapa nggak bisa? selalu kayak kepala sama ekor terus gitu? Kenapa? Ya kan masing-masing ingin diistimewakan. Asik. Padahal Apalagi kalau udah jadi pasangan kan itu tandanya dia udah orang yang istimewa loh. Betul apa enggak sih? Kalau dia tidak istimewa, nggak akan mungkin jadi pasangan. iya. Cuma kan kita ini beribu tahun menganggap dunia percintaan tuh Seperti yang ada di sinetron, novel-novel, drama-drama gitu, gitu drama-drama. Saking istimewanya ya orang itu sampai akhirnya dijadikan istri atau suami kan. Tandanya saking begitu istimewanya. Jadi yang harus diistimewain lagi yang menurut orang-orang tuh gimana sih? Bagi banyak orang dekat itu tidak hanya dekat itu tidak cukup. Hanya menjadi istri atau suami itu tidak cukup. Yang benar tuh harus dipuji tiap hari, harus dibilang cantik atau ganteng tiap hari, harus tidak ada siapa-siapa selain kamu tiap hari harus diucapkan. Oh, selamat pagi, selamat petang, selamat siang, ya. selamat sore. Sudah makan apa belum harus ditanya tiap hari. Oh, I love you pokoknya to the moon, aku to the back, atau to the misalkan sea, berkata to the beach. Sebentar aja jauh terasa hampalah dunia ini. Nah itu yang istimewa tuh. Ini mah perkara gue juga sih. Ya. Makanya berantem mulu Ah. ketika tidak ada bahasa itu. Apakah ini juga yang dialami sama Luna Maya? Iya. Luna Maya itu menurutku tipe perempuan semakin dia suka atau semakin dia cinta semakin terlihat biasa aja. Menurutku. Nah, pasangannya ini salah sangka berarti ya. Dilihatnya makin biasa, dipikirnya, wah sudah tidak cinta lagi. Yang paling disenangi itu namanya tuh berdiskusi. Oh. Berdiskusi supaya gimana supaya lebih maju dari sebelumnya. Berdiskusi gimana supaya lebih baik dari sebelumnya. Berdiskusi bagaimana biar kita lebih pintar dari sebelumnya. Karena dia tipe perempuan pemikir. Yang penuh planning kan, penuh persiapan. Dia suka berdiskusi dia. Nah kalau kita bodoh, ilfil lah dia. Dan dia bukan lagi di tahap, tapi menurutku sejak dari dulu sih bukan di tahap yang bahwa hubungan itu penuh dengan kata-kata pujian. Saya rasa enak dia dengan. Tapi yang nggak mengerti dia, menganggap dia pilih-pilih. Iya. Jomblo dibilang terlalu pilih-pilih, ntar banyak pacar juga dibilang nakal. Dalam menjalin hubungan, ada yang berjalan dulu, baru akhirnya suka, lalu bersama ya. Berproses, baru yakin gitu kan. Ada yang dari pertama langsung klik, terus langsung bersama gitu. Yakin dulu baru berproses yang lo bilang chemistry itu.
Dalam berproses atau berjalannya hubungan, apa yang bikin keinginan untuk bersama itu akhirnya bisa bertambah dan berkurang? Rasa nyaman. Tapi rasa nyaman itu ditentukan oleh saling pahami satu sama lain. Jadi kalau tidak saling pahami tidak akan nyaman. Nah, saling pahami satu sama lain itu harus dimulai dengan obrolan. Ketika ngobrol pun harus saling terbuka. Jadi ngobrol yang saling terbuka satu sama lain, hasilnya saling pahami. Ketika saling pahami, otomatis prakteknya saling ngerti. Ketika saling ngerti prakteknya, pasti akhirnya nyaman. Jadi harusnya kalau pacaran tuh, kalau mau menikah tuh harusnya gue mengenalkan siapa diriku ke lo. Baik buruknya. Baik buruknya diriku gue ceritain ke lo. Lo juga menceritakan baik burukmu ke gue. Nah, jangan sibuk oleh pengikraran dan janji. Nah, tulis taruh di gembok. Nah, itu yang habis itu gemboknya lempar ke laut. Karena bagaimana kita akan hidup bersama seseorang dalam waktu yang tidak ditentukan. Kalau bisa sekali seumur hidup, kalau kita tidak mengenal orang itu. Bagiku, justru perasaan itu akan tumbuh kalau kita lama-kelamaan saling mengenal, saling tahu. Apa sih yang bikin orang itu sulit untuk nunjukin yang baiknya kan? Biasanya rata-rata bisa. Takut ditolak. Kalau nunjukin yang jeleknya? Takut ditolak. Karena takut ditolak. Makanya nyeritain yang baik-baik, terlihat bijaksana, terlihat jujur, terlihat setia, terlihat pengertian, terlihat paham, berbicara lemah lembut, sikap yang elegan. Tujuannya cuma satu, biar diterima. Marketing ada yang bicara jelek nggak? Nggak ada pasti. Biar dibeli kan? Iya. Nah, orang pacaran tuh kayak marketing. Nanti kalau sudah jadian baru terlihat. Pada saat terlihat itulah mulai tersiksa. Kok begini? Itu aja udah bohong. Bagaimana akan nyaman? Terus mencari pasangan dengan cara membeli. Paham nggak? Paham. Bawa mobil mewah, memberitahu jumlah rekening. Iya. Kita tahu kerja di mana. Kerja di mana, penghasilannya berapa, jabatannya apa. Terus mau tuh. Tapi lihatlah kalau dia bangkrut, pasti ditinggalin. Nah, bukan ngobrol kalau orang pacaran, tapi sibuk merayu dan berjanji. Harusnya ngobrol. Aku nih begini, ceritakanlah diri kita. Tentang kehidupan kita. Iya. Tentang sejarah hidup, baik buruknya. Kalau misalnya kita melamar kerja tuh profil. Profil diri ya. Nah, masing-masing tuh memberitahu profil masing-masing. Jadi ketika bersama sudah saling tahu. Oh, dia sukanya gini, oh aku sukanya gitu. Nah, kerjasama. Cuma cinta yang benar itu menurut orang kita tuh datang ke apa namanya tuh, apa sih, air, apa namanya, kolam misalnya ya. Air mancur maksudnya? Bukan apa tuh, kolam, danau. Terus? Sampai pegang-pegangan tangan, melempar batu gitu, ngerti gak sih? Ya kan, makan malam ada lilin gitu, sambil menyatakan bahwa tidak ada yang lain selain dirimu gitu. Nah, itu menurut diriku. Iya, itu tanda-tanda bakal sakit hati itu setelah itu. Iya. Terus jalan di tengah ramai saling pegang tangan, menunjukkan kasih sayang yang tulus gitu.
terlihat sangat akrab, romantis, bersahaja, saling mencintai. Ketika di tengah rame masuk rumah berdua diam-diaman. Musuhan. Ih, Makanya kenapa ingin punya pasangan, begitu punya pasangan capek. Salah letak sendok ribut, iya. salah letak gelas ribut. Nggak boleh WhatsApp ribut. Iya gitu. Sehari nggak nelpon ribut. Pokoknya akan bahagia seorang pasangan itu, menurut kebanyakan orang, ketika pasangannya berkata, selain Tuhan hanya kamu hidupku. Nah, menurut yang lo rasakan, ini kan, lo namanya kan belum punya pasangan sampai sekarang. Akan adakah tambatan hatinya? Kalau keinginan untuk menikah itu ada, sangat ada, sangat kuat. Tak usahkan orang repot kan, dia sendiri kan terpikir gitu. Nah cuma yang benar-benar yang gue rasa tuh yang benar-benar yang dia rasakan klik dan bulat itu belum ada. Yang klik itu susah sekali. Klik. Dan hal yang klik itu kan nggak bisa dideskripsikan gitu. Iya. Tapi yang gue rasa tuh yang benar-benar klik menurut dia tuh belum ketemu gitu. Apa sih yang bikin Luna Maya itu sedih gitu, yang tidak pernah orang menyangka gitu? Karena kan tampilannya pasti orang mengira wah sempurna, wah enggak, pokoknya enak deh jadi Luna Maya gitu. Tapi apa sih yang sesungguhnya bikin Luna Maya itu sedih akan penilaian? Kalau dulu-dulu iya dia. Kalau dulu-dulu Banyak bebannya kalau iya. dulu-dulu. Karena kan banyak cerita tentang dia kan. Betul. Tapi kalau sekarang ini enggak dia. Oh. Udah benar-benar menikmati hidup gitu. Udah benar-benar menikmati di dunianya, menikmati hidupnya. Menurutku orang aja yang repot. Kalau dia mah enggak. Dan apa yang dia katakan bahwa ada yang ngelamar kan. Iya. Terus ditolak lah intinya. Ya karena justru menurutku bukan karena dia pilih-pilih sih. Tapi karena menurut dia pernikahan atau rumah tangga itu bukan hal yang main-main gitu. Jadi kalau belum saling kenal, ya gimana cara ngejalaninnya. Jadi kalaupun ada yang nanya apa laki-laki apa yang dia cari, laki-laki yang benar-benar dia kenal, luar dan dalam, dan bisa menerima keberadaannya. Yang tidak mengganggu dunianya. Karena menurutku orang kayak dia itu ya tidak perlu diatur. Orang cerdas kayak gitu. Cuma menurutku banyak laki-laki yang suka sama dia tuh udah gugup duluan. Jadilah apa adanya aja di depan dia tuh. Menurutku dia bahagia dengan kehidupannya sekarang. Senang dia dengan kehidupannya sekarang. Nggak ada beban yang berat saat ini. Dulu iya kan cerita. Tapi itu kan sejarah hidup gitu. Hampir semua orang punya sejarah. Gitu. Tapi kalau bicara saat ini menurutku dia bahagia.
Cuma kalaupun ditanya di mana titik sedihnya, ada kalanya di mana di titik dia merasa sendirian. Nah, di saat itulah butuhnya seorang pasangan. Itu aja. Cuma ketika mau melangkah mencari pasangan itu, ya itu tadi aturannya tuh penuh oleh pasangannya tuh. Yang gini, yang Ini, gitu, itu. yang anu, yang Tidak merdeka intinya. misalkan dia bisa ngomong, ada nggak sih pasangan yang nggak ribet? Itu aja. Kalau lo nggak ribet, berkemungkinan besar gua mau sama lo. Nah itu aja. Jadi kalau ditanya, menurut gue ya, mudah-mudahan salah. Kalau ditanya, misalkan lu namanya ditanya kriteria laki-laki seperti apa, menurutku jawabannya yang nggak ribet. Yang nggak ribet, titik. Ya, kita tidak bisa Sip. bicara yang ganteng, yang dicintai, ya sudah pasti itu. Tapi kalau dia Anggap bisa, saja itu bonus ya, ya, kalau bisa tapi, ya, gitu. tapi kalau misalnya dia ditanya, lu namanya apa, kriteria laki-laki idamanmu, pasti menurutku dia akan jawab, walau tak terucap, tapi menurutku dia akan jawab yang nggak ribet, ada nggak? Karena Aduh. rata-rata orang itu kalau udah kena keperasaan tuh ribet orang. Iya. Apalagi Iya, ya. Betul. Aduh. laki-laki tuh, Tapi sama aja kan, laki-laki perempuan jadi ribet kalau iya. udah kena perasaan. Makanya kenapa orang itu kadang-kadang lebih banyak memilih berteman. Oh, akhirnya ada ini apa namanya, friends with benefit ya? Iya, teman jadi pacar. Iya, jadi teman. TTM, Ya. teman tapi mesra gitu. Karena kan yang paling membahagiakan tuh di situasi pertemanan. Rata-rata orang kalau udah jatuh cinta tuh ribetnya minta ampun. Betul. Ngomong salah, Mm-mm. nggak ngomong salah, Iya. bertanya salah, nggak bertanya salah, gitu kan ya. Nggak bertemu salah, Bertemu salah. Nggak diperhatiin salah. Diperhatiin salah. Dan itu tidak akan bisa terjadi yang, kan ada istilah kalau orang lagi cinta-cintanya tuh dunia milik berdua, Iya. sisanya numpang, nggak bisa pula hidup kalau cuma berdua aja, kan gitu. Tapi pun kalau keluar rumah atau kerja atau apapun salah, gimana ya maunya tuh? Iya kan? Intinya kalau udah ada perasaan ribet. Kenapa perasaan bikin ribet sih? Padahal kan harusnya perasaan itu jadi apa ya, sesuatu yang menyenangkan gitu. Semakin besar perasaan sayang itu terhadap seseorang, rata-rata, semakin besar perasaan cinta itu terhadap seseorang, semakin besar ingin meminta balasan seperti yang dia rasakan.
Jadi ketika contohnya aku misalkan, Oke. setiap hari ingat loh, dimanapun dan kapanpun. Oke. Nah, aku mau mintamu untuk supaya lo ingat gue juga, dimanapun dan kapanpun. Nah itulah, itu perasaan yang dialami oleh orang. Hmm. Ketika karena ingat lo terus, aku WhatsApp lo terus, nah aku memintamu untuk mau WhatsAppku Melakukan hal balik yang sama. yang sama. Ketika aku bilang, G, aku itu sangat-sangat cinta dengan lo sehingga aku tuh tidak ada lagi orang lain selain lo. Nah, aku menuntut balik lo mengucapkan hal yang sama. Semakin besar. Jadi ungkapan itu lebih berarti daripada kebersamaan itu sendiri. Makanya ketika orang pacaran semuanya berubah. Dari kata-kata berubah, dari panggilan berubah, dari cara berpakaian berubah, cara duduk berubah. Udah kayak berada di singgasana semua. Ngerti gak sih? Enggak ngerti. Aduh. Aku sangat-sangat sayang misalkan sama lo ini. Ya. Di hatiku nih. Tapi lo tetap ku panggil, Gi, sini. Berarti nggak benar-benar sayang. Nah, itu persoalannya di situ. Harus ada panggilan sayang seperti garpu dan sendok mungkin. Iya, kumbang dan bunga gitu. Kembang dan bunga. Terus Kumbang dan bunga. untuk supaya orang tahu bahwa kita ini pasangan yang serasi, tidak usah ketawa. Enggak. Kalau bisa sepatu sama, gitu. Celana sama, gitu, ngerti nggak? Baju sama, gitu. Kesukaan harus sama. Mata sama, hidung sama. Memikirkan hal yang sama. Ketika aku suka nonton film action, gue menuntutmu harus suka film action. Dari sisi gue nih, dari sisi lo, ketika lo suka film drama, lo menuntut gue untuk suka film drama. Nah, ributnya tuh di situ terus. Karena pengen semuanya sama. Iya, saling tuntun. Dan selalu di ujungnya dengan kata-kata, gue lakuin ini karena gue cinta. Nah, udah kejebak itu. Nah, gimana? Makanya seorang Luna Maya pun jadi susah cari pasangan. Bukan tidak ada. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, nggak ada, nggak mungkin. Aduh, banyak banget yang suka dia. Mungkin, nah, dia bukan penganut percintaan kayak gitu. Jadi akhirnya susah cari pasangan.